Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Asyifa Khairunisa dengan NIM 2214020048. Pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah hadis tarbawi, yaitu tentang hadis yang ketujuh, yaitu tentang nikmat Allah yang sering dilalaikan atau diabaikan. Yang mana hadisnya yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ani Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ni'matani ma'bunun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Rawahul Bukhari wa Tirmizi wa Ahmad wa Darimi. Itulah bunyi hadis dari hadis yang ke-8 tentang nikmat Allah yang sering diabaikan atau dilalaikan. Baik, yang kedua, terjemahan hadis dari keseluruhannya. Hadis ini disampaikan oleh Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai dari keduanya. Berkata Abdullah bin Abbas berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang dikatakannya? Dua nikmat yang diabaikan atau dilalaikan. Kedua nikmat ini banyak dari manusia, yaitu sehat dan kesempatan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Tirmizi, Imam Ahmad, dan Imam Ad-Darimi. Yang ketiga yaitu terjemahan hadis dari perkataannya. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. An Ibni Abbas, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai dari keduanya. Qala, Abdullah bin Abbas berkata kepada siapa? Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakannya?
ni'matani, ada dua nikmat, ma'bunun, yang sering dilalaikan atau disia-siakan, fihima, yang kedua nikmat ini, katsirun minan nas, katsirun, banyak, minan nas, dari manusia, as-sihhatu wal faragh, as-sihhatu, sehat, wal faragh, dan kesempatan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Tirmizi, Imam Ahmad, dan Imam Ad-Darimi. Baik, selanjutnya yaitu penjelasan hadis. Hadis ini sebagaimana sudah disebutkan di awal, yaitu menjelaskan tentang dua nikmat yang mana sering dilalaikan kebanyakan manusia, tidak menggunakannya sebaik-baiknya, bahkan menyia-nyiakannya, bahkan melupakannya, mengabaikannya, melantarkannya. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di samping menyuruh menjauhi sifat mengabaikan dua nikmat ini, tentunya juga memerintahkan untuk menggunakan sebaik-baiknya. Karena dua kesempatan dalam melakukan dua nikmat ini adalah nikmat yang sangat berharga. Di samping itu juga Rasulullah mencela orang mengabaikan kedua nikmat tersebut. Jadi heran sekaligus mencela orang yang berbuat begini. Disebutkan di dalam hadis, ni'matani, ada dua nikmat, ma'bunun, yang dilupakan, yang disia-siakan, yang dilalaikan. Orang tidak merasa itu sebuah nikmat Allah. Itu sudah seharusnya, sudah sepantasnya begitu saja. Jadi bukan pemberian khusus, terutama orang yang selalu mendapatkannya. Dia baru nanti merasakan itu penting atau nikmat itu berguna, yaitu setelah nikmat itu sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dilupakan, dilalaikan, dan tidak digunakan dengan sebaik-baiknya, ditelantarkan, tidak dimanfaatkan. Jadi ada dua nikmat, dan itu malahan katsirun minan nas, umumnya atau banyaknya dari manusia yang terjebak pada kesalahan yang seperti itu, menyia-nyiakan nikmat Allah yang sangat penting. Jadi mungkin disebabkan karena salah satu karakter atau watak dari manusia itu sukanya meniru-niru, mencontoh-contoh. Jadi seseorang kemudian mencontoh orang lain, melihat orang lain yang jika orang yang dicontohnya itu termasuk orang yang menyia-nyiakan nikmat Allah, maka dia juga akan terjatuh pada kesalahan yang sama. Apa nikmat yang disia-siakan itu? Yaitu yang pertama, as-sihha, sehat atau kesehatan. Jadi kesehatan merupakan nikmat Allah yang sebaik-baiknya. Tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, tidak mengerjakan amal soleh, tidak mempersiapkan segala sesuatu yang sangat digunakan, yang untuk di masa yang akan datang, yang sangat dia perlukan di masa yang akan datang. Dengan menggunakan nikmat kesehatan ini, dia seperti tidak tahu saja bahwasanya kesehatan itu mahal, digunakan tidak pada tempatnya.
dia hambur-hamburkan, nanti baru sadar bahwasannya kesempatan kesehatan ini adalah suatu yang berguna setelah dia sakit. Anehnya ketika sakit itu minta kepada Allah untuk kesehatan, berjanji kepada Allah akan menggunakan sehat jika diberikan nanti untuk rencana A, rencana B, rencana C, rencana D, dan sebagainya. Kegiatan A, kegiatan B, kegiatan C, amal A, amal B, amal C, amal D, dan seterusnya. Dan ketika sehat itu kembali lagi, dia menjadi lupa kembali dengan menggunakan itu. Dia tidak lagi menggunakan kesehatannya itu dengan sebaik-baiknya. Jadi inilah dia orang yang tidak menggunakan nikmat sehatnya itu dengan sebaik-baiknya. Dia menyia-nyiakannya, yaitu ma'bunun. Kemudian yang kedua adalah nikmat dalam bentuk kesempatan. Seseorang diberikan kesempatan tidak digunakan dengan sebaik-baiknya. Ketika hilang kesempatan itu, baru menyesali ketika kesempatan itu ada, dia tidak gunakan sebaik-baiknya. Ada orang yang dulu misalnya atau sebelum masa COVID ini, misalnya dia punya kesempatan yang banyak untuk ke perpustakaan bikin tugas, bikin proposal. Misalnya, sekarang dia seharusnya di rumah saja, di kampung saja, karena disebabkan oleh COVID misalnya. Tidak ada lagi kesempatan pergi ke perpustakaan. Di situ menyesali nikmatnya selama ini yang ada kesempatan bagaimana saya bisa bikin tugas, bagaimana saya bisa bikin proposal, bagaimana saya bisa cepat menyelesaikan kuliah. Jika ke perpustakaan saja kita tidak bisa. Padahal dulu dia punya kesempatan yang banyak untuk ke perpustakaan ketika semester 14, semester 13. Dia baru menyesal kenapa dulu ketika semester awal tidak digunakan sebaik-baiknya. Jadi di sini Allah mengingatkan melalui Rasulnya ini agar manusia tidak menggunakan nikmat kesempatan itu tidak sebaik-baiknya. Ada kemudian yang menambahkan kesempatan kesehatan sebelum sakit, tua dan muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, dan lain-lain. Sebagainya itu merupakan nikmat-nikmat Allah yang harus digunakan ketika nikmat itu ada, ketika nikmat itu di tangan Allah. Memberi nikmat itu kepada seorang karena dia ingin orang di tangan Allah, karena dia ingin orang itu berbuat yang lebih baik dari nikmat itu. Pakai sebaik-baiknya sebelum, maka ketika diberi nikmat top yang diberi Allah melalui orang tua, pakailah sebaik-baiknya sebelum laptop itu rusak. Nanti ketika rusak baru ingat betapa pentingnya laptop itu. Diberi HP, diberi motor, diberi fasilitas ini itu oleh orang tua, harus digunakan sebaik-baiknya. Karena itu sangat berharga. Jangan masuk ke golongan orang-orang banyak yang menyia-nyiakan dua nikmat itu. Baik, yang kelima, kaitan hadis dengan pendidikan. Hadis ini menjelaskan tentang prinsip pendidikan, yang mana pendidikan ini adalah untuk mengantarkan kepada yang lebih baik. Di antaranya yang diingatkan di sini adalah jangan sampai seseorang menjadi susah hidupnya
gara-gara menyia-nyiakan nikmat Allah. Yang penting ini yaitu nikmat yang dua ini, jadi jangan disia-siakan, harus dimanfaatkan. Jadi prinsip pendidikan dalam bentuk bagaimana seseorang itu berakhlak kepada dirinya, kemudian menggunakan segala pemberian Allah untuk berbuat baik kepada dirinya sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di hadis ini prinsip pendidikan yaitu bagaimana seseorang itu menyadari kekeliruan yang di dalamnya, kemudian perbaiki dirinya sendiri. Di sini manusia diingatkan untuk dia sudah salah satu tidak menggunakan nikmat sebaik-baiknya, maka diingatkan di sini nanti disuruh dia berproses untuk menggunakannya dua nikmat itu sebaik-baiknya. Jadi ini memang pendek tetapi maknanya sangat dalam. Hadis ini memang pendek tapi maknanya sangat dalam. Apalagi dalam hadis ini disebutkan banyak daripada orang yang gagal dengan sukses hidupnya dan tidak mampu melakukan di hidupnya yang terbaik, yaitu karena dua nikmat ini disia-siakannya, tidak dimanfaatkan manusia sebaik-baiknya, yaitu nikmat kesehatan dan kesempatan. Jadi inilah penjelasan hadis yang ketujuh, yaitu nikmat yang disia-siakan kebanyakan dari manusia. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.